Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Baik. Sudah sampai mana? Sudah selesai atau belum penerjemahannya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Ini penerjemahannya masih sendiri-sendiri kan ya, belum digabungkan. TM-nya tapi udah digabungkan, Pak. Oh, TM-nya udah, nggak apa-apa TM-nya. Baik. Pengumpulan itu deadline-nya sampai tanggal 3 November ya. Pengumpulannya itu adalah di Google Drive yang jadi tempat kalian download file sumbernya ya. Nah, di sini udah saya buat, ada pengumpulan UTS, kalian masuk ke sini, ini Google Drive-nya. Jadi di Google Drive kelompok, kalian masuk ke kelas 3A, masuk ke kelompok folder kelompok masing-masing, lalu buat folder di dalamnya dengan format seperti ini ya. Midcat 3A berarti, lalu kelompok berapa. Nah, nanti yang diunggah ke sana adalah file TXLF-nya. Ini kalau kita buka, ini berarti kalian masuk ke 3A, nah, nanti tiap kelompok masuk ke kelompoknya masing-masing ya. Lalu di sini silakan new folder. New folder kasih nama seperti tadi. Gitu. Apa yang diupload? Yang diupload adalah file TXLF. TXLF-nya bisa dilihat di mana? Nah, saya kasih lihat dulu untuk file TXLF-nya. Oke. Ini dari WordFast, kalian sebenarnya sudah ada location di sini ya. Nah, location ini sudah menunjukkan di mana lokasi TXLF-nya sebenarnya. Kalau kalian masuk juga di sini ada location juga ya. Misalnya yang ini deh. Ini yang sudah 57%. Misalnya ini mau dikumpulkan. Nah, di sini kan ada ya. Download. TXLF location-nya di situ tuh. Di download dan seterusnya tuh. Nah, di sini tinggal klik open location. Ya, open location. Ada di sini ya. Berarti yang tadi adalah file yang nih, yang 57% nih, 002. Nah, yang ini yang nanti akan dikumpulkan.
Kalau dari sini juga sama, kalian tinggal open project, open location ya. Nah, ini lokasi projectnya. Sini ada TXLF-nya juga, tapi empty ya ternyata. Oke, TXLF-nya empty, jadi pakai yang tadi ya. Nah, di sini kemarin beberapa kelompok ada yang beberapa orang itu ada yang error karena file TXLF-nya dari misalnya saya dari download nih, itu dipindahin. Akhirnya dia nggak menemukan TXLF-nya di mana, akhirnya jadi error. Itu yang bisa terjadi. Cara mengembalikannya gimana? Ya kembaliin aja nih ke location yang tertulis di sini. Filenya, kalau dipindahin. Intinya jangan dihapus saja. Gitu ya. Jadi saya ulang lagi nih. Masuk ke dalam project, filenya yang kalian kerjakan yang mana? Open location. Nah, udah. Ini kalian copy dulu ke tempat lain. Jangan langsung diganti namanya. Copy dulu. Misalnya saya copy ke sini. Nah, ini ya. Kasih nama, jangan lupa ya. Kasih nama seperti ini ke dalam pengumpulan ini. Ya, bikin folder. Jadi satu folder itu nanti isinya adalah file TXLF sesuai dengan jumlah pesertanya. TXLF-nya saja, TMX-nya atau translation memory-nya nggak perlu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Bapak izin bertanya, jadi file TXLF itu isinya file yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya, Pak? Iya, file TXLF itu nanti kalau saya buka, dia akan formatnya seperti ini. Ya, kalau saya buka pakai WordFast. Bentar. Ya, kayak yang kita kerjakan. Ya, sesuai yang sudah kalian kerjakan tentu saja. Nah, dia akan seperti ini. Ini yang akan nanti saya buka. Bentuknya seperti ini. Berarti untuk TM-nya itu nggak jadi dikumpul ya, Pak? Yang Kenapa suaranya kecil banget? berarti yang kemarin itu TM-nya yang di apa ya? Yang kemarin disatuin itu nggak jadi dikirim ya, Pak? TM-nya tidak digunakan untuk ini. Nggak kita gunakan untuk UTS. Tapi akan kita pakai minggu depan untuk editing. Jadi yang udah disatuin nggak apa-apa. Ya, Baik, Pak. Terima kasih. oke. Soalnya kelas lain itu ada yang bingung dengan menyatukan TM-nya itu. Jadi ya udahlah nggak usah dikumpulin jadi UTS. Repot lagi nanti kan ya. Kasihan yang kelompok-kelompok yang kebingungan tadi. Jadi TLF apa si file xlif-nya ini ya atau TLFX ya dia namanya tadi ya. TFLX yaitu deh pokoknya. Ya. Jadi TM-nya itu baru kita kerjakan minggu depan. Yang udah digabung ya, kalau udah digabung enak. Minggu depan tinggal kita langsung belajar edit. Kalau belum digabung bagaimana? Ya digabung dulu TM-nya. Tanya ke temannya yang sudah. Gitu. Bapak, apakah TM dari file yang sudah digabung itu harus dimasukkan ke semua anggota kelompok? Kalau sekarang nggak usah dulu. Ya, jadi ini kita bicara bukan tentang UTS ya, kita bicara kegiatan kita minggu depan. Minggu depan itu kita akan melakukan proses editing. Nah, proses editing
kalau kita bicara sebuah agensi penerjemahan dalam satu kelompok penerjemah, ya satu tim penerjemah, itu editornya 1 orang. Tapi karena ini kita kelas ya, dan di kelas ini kalian juga masih sambil belajar. Nah, kita akan melakukan editing bersama-sama. Gitu. Ya, jadi bukan 1 orang yang edit atau bukan nanti tuker-tukeran saling edit, enggak. Kenapa? Kalau tuker-tukeran saling edit dalam kelompok yang memang orangnya banyak, maka kan apa yang terjadi nanti adalah tiap orang memiliki gaya penulisan sendiri-sendiri, memiliki pendekatan berbeda-beda dalam menerjemahkan. Jadi ketika dia ngedit, ya dia pakai perspektifnya dia kan nanti. Sehingga akhirnya nanti jadinya apa? Dalam satu kelompok ada 5 orang, maka ketika digabungkan jadi satu file itu terasa sekali nanti ada 5 model bahasa. Ya, tidak ada kesinambungan nih. Jadi pasti nanti ketika masuk ke orang yang kedua, editor yang berikutnya, itu pasti nanti ada gaya yang berbeda. Gitu. Itu ibaratnya begini. Ibaratnya kalian bikin presentasi satu kelompok, tapi bagi-bagi tugas. Ya, masing-masing misalnya si X lo ngerjain slide 1 sampai slide 3, si Y ngerjain slide 4 sampai 6 dan seterusnya. Nggak ada kesepakatan pakai template-nya yang mana, font-nya bagaimana, dan seterusnya. Nggak ada editor juga. Masing-masing bikin sesuai dengan kreativitasnya sendiri-sendiri. Habis itu gimana? Digabungin jadi satu PowerPoint. Presentasi lah di harinya. Itu dosennya akan bisa ngeliat tuh. Atau orang yang nonton presentasi itu akan bisa lihat. Oh, ini kerjanya bukan kerja sama tim. That's not teamwork. Itu individual work yang digabungin. Karena nanti slide 1 sampai 3 misalnya template-nya warnanya hitam. Karena dia orangnya agak-agak emo, gotik gitu kan. Terus nanti yang slide berikutnya karena dia apa rainbow banget gitu kan. Warna-warni gitu ya. Modelnya gitu. Ntar yang lain tone-nya earthy gitu. Warna-warna yang lembut, warna-warna coklat-coklat yang kayak gitu kan kelihatan banget. Itu baru dari desain PowerPoint. Belum dari bahasanya. Belum nanti ketika presentasi ketika ada teman yang nggak datang, Pak, yang ini nggak datang, jadi kita skip ya materinya dia. Nah, that's not teamwork kan? Kalau teamwork itu adalah ya kalau ada yang nggak datang, yang lain harus tahu materinya apa. Semua harus saling paham, saling tahu materi yang dipresentasikan apa. Nah, analogi itu kalau kita di dalam penerjemahan, saya sebagai klien pas saya baca nih, loh kok gaya bahasanya beda. Kelihatan kayak tempelan, kan sangat tidak profesional. Gitu ya. Laporan keuangan ini kan juga sebenarnya kerjanya keroyokan. Ada orang akuntansi ya, laporan tahunan ini kan ada orang akuntansi yang bikin laporan keuangannya, ada dari board of director-nya, ada dari mananya lagi ya, ada dari BD-nya, business development. Mereka juga bikin bahan untuk laporan tahunan juga. Tiap departemen itu bikin laporan tahunan. Tetapi mereka punya satu branding ya. Branding itu yang digunakan. Si brandingnya BRI itu ya. Yang final apa yang memfinalisasi itu yaitu satu orang atau satu divisi yang mengurusi branding, entah humasnya entah apa, masuk ke dia di humasnya ini, maka si humasnya inilah yang nanti akan mengedit segala sesuatunya, termasuk menerapkan layoutnya dan lain-lainnya gitu ya supaya sama. Nah, peran editor kurang lebih seperti si humas ini. Jadi nanti editing minggu depan, yang dimulai minggu depan itu, bagaimana cara mengerjakannya?
cukup di satu komputer tidak apa-apa, tetapi semua duduk bareng, ya. Semua duduk bareng, ngerjain bareng, ngedit bareng gitu ya, baca bareng nih. Kira-kira apa? Itu kan nanti pasti akan ada, yang ini kurang konsisten nih tadi. Tadi di atas gue lihat terjemahannya apa gitu. Yang ini beda. Nah, itu kan bisa, oke, kita sepakatin berarti yang mana nih terjemahannya yang benar. Gitu ya. Itu ya, itu minggu depan ya. Kalau untuk minggu ini sih cukup kumpulkan file TXLF-nya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya juga, Bapak. Eh, Hmm. Kalau di file TLXF-nya itu formatnya kita berantakan, contohnya itu misalkan tanggal ya. Nah, di segmen, misalkan segmen 12 itu dia di Januari aja. Terus di segmen 15 itu baru eh, 02 2020. Nah, tapi kita Hmm. nerjemahinnya di segmen 12 itu tadi kan kalau sesuai dari bahasa Indonesia dia tanggal dulu ya, Tinggal Bapak. dulu. Iya, jadi itu kayak memang tidak beraturan gitu, apakah boleh? Soalnya banyak, Bapak. Karena saya hanya menilai TXLF, kita belum masuk proses editing. Yang seperti itu nggak masalah ya, karena nanti itu akan kita perbaiki di editing yang paling akhir. Ketika udah dijadiin file sasarannya, kita perbaiki baru tuh. Yang ngaco-ngaco, itu baru nanti kita benerin. Ya, kalaupun diterjemahkan yang ikut aja nggak apa-apa. Nih, misalnya kayak gini. Ini kan sebenarnya company profile. Ya, saya terjemahkannya ini adalah perusahaan misalnya. Terus yang bawahnya profil, boleh nggak? Boleh, karena saya melihatnya masih dari sini. Tapi kalau misalnya dibalik gimana? Karena udah tahu nih, udah ngelihat, oh ini profil, ini jadi perusahaan. Boleh nggak? Boleh juga, ya, gitu. Atau misalnya, iya sayang ini nggak bisa digabung ya. Bisa nggak digabung tuh? Dia nggak bisa di merge karena dia adalah dua baris yang terpisah. Yang ini nggak bisa di merge. Sehingga mau nggak mau ya udah, either or aja. Mau company-nya dibalik jadi profil, bawahnya jadi. Yang penting ingat aja ya, di sini kita company menjadi profil. Kenapa? Karena konteksnya sebagai company profile. Ketika nanti di bawah ada company konteksnya beda, ya jangan jadi company profile. Ya, apalagi company ini udah ada ya, perseroan. Cuma kalau di sini kan profil perseroan aneh. Nggak, bukan istilah yang lazim kita pakai kalau profil perseroan, tapi profil perusahaan. Nah, kalau limited liability company baru bisa perseroan terbatas karena memang itu PT. Itu sebagai contoh. Itu nggak masalah ya, karena saya kan pasti akan melihat konteks. Yang masalah apa? Yang masalah ini kayak 114 nih. Masalahnya kenapa? Source-nya di bold, tapi terjemahannya nggak di bold. Itu nggak boleh. Ya, berarti ini harusnya di bold juga. Gitu. Misalnya gini ya. Business activities according to the article association and business activities conducted. Nah, ini cuma 68% nih, berarti banyak yang berbeda. Oke.
Deed itu apa? Company deed definition. Deed of company covering the issuer titler, the facilities of any portion. Legal document that outlines a partnership deed. Ya. Pemilikan. Deed of partnership. Apa sih notaris itu ya namanya ini? Akta. Ya. Akta notaris. Dalam akta notaris nomor 3 tanggal nggak ada nolnya 9 Maret 2021 mengenai perubahan terhadap beberapa ketentuan anggaran dasar BRI. Oh, nggak ada ya. Yang dibuat di hadapan notaris Fathiyah Helmi SH di Jakarta yang telah mendapatkan penerimaan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan surat keputusan ya, nomor AHU tanggal 12 Maret and the latest amended, dan yang terakhir kali diubah. Oh, ini amendment ya. Ya, oke. Dalam akta nomor pakainya akta doang, nggak pakai akta notaris ya. Nomor 4 tanggal 6 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Fathiyah Helmi SH notaris di Jakarta dan telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan ya. Ya, itu ya contohnya. Baik, apa sih yang akan dinilai? Ya, berikutnya apa yang akan dinilai? Yang akan dinilai itu ada beberapa hal.
Saya share whiteboard aja ya. Advance. Oh, pakai OneNote saja deh. Cepat. Oke. Penilaian UTS itu meliputi apa aja? Satu, itu adalah aspek penerjemahan. Kedua, aspek kebahasaan. Dan yang ketiga adalah penggunaan CAT tools. Aspek penerjemahan yang dinilai apa? Apakah terjemahan sudah berterima? Apakah terjemahan apa ya kita istilahnya akurat, ya? Accuracy, acceptability. Oh, apakah keterbacaan terjemahan baik? Ya. Aspek kebahasaan yang saya nilai adalah SGP-nya ya. Apakah ada kesalahan dalam ejaan? Ini apa ya? Tanda baca deh ya. Ini kan nikah bahasa. Tanda baca. Tanda baca ini juga terkait dengan apakah standar ya, mengikuti aturan tanda baca di bahasa sasaran. Karena ini bahasa Indonesia, ya ikuti standar bahasa Indonesia. Dilokalkan ke bahasa Indonesia. Penggunaan titik, penggunaan koma, terutama untuk number ya, untuk angka. Nah, itu harus sesuai. Jadi lebih ke grammar ya, tata bahasa ini. Grammar yang salah, penggunaan punctuation yang kurang tepat, misal penggunaan preposition yang kurang tepat ya, tanda apa kata depan yang kurang tepat dan sebagainya. Penggunaan CAT tools. Apakah penggunaan teks sudah benar?
Oke. Em, ini ya 3 hal. Mekanika bahasa yang terdeteksi transcheck yang bisa diperbaiki. Karena yang di transcheck ada yang nggak bisa diperbaiki. Misalnya apa? Misalnya terdeteksinya untranslated. Ya karena memang misalnya dia istilahnya memang dalam bahasa Inggris. Gitu. Itu nggak masalah ya. Coba nih kalau kita lihat em, di sini. Ada nggak ya di sini yang memang harus bahasa Inggris? Oke, penggunaan tag. Ini salah penggunaan tagnya. Kenapa tag 2-nya nggak masuk? Padahal tag 2 itu kalau kita lihat adalah shape position. Jadi ada bentuk, ada satu gambar ya sebelum gambar ataupun bentuk, mungkin ada kotak di situ atau ada lingkaran di situ. Ya kita bisa cek nanti di tag sumbernya. Yang harusnya ada sebelum ini, tapi karena tagnya nggak dimasukin kan dia jadi hilang nanti. Padahal tagnya ini wajib ada. Maka tagnya harus, sorry, harus dimasukkan. Kok udah ke confirm. Bentar ya, saya lupa shortcutnya tagnya apa ya. Ada tag. Mana tuh di help shortcut list. Control Shift L. Oke. Control Shift L. Nggak ada. Save dulu. Nah ini copy tag. Alt Shift down. Apa nggak mau? Ya, sudah ya. Nah ini harus seperti ini ya. Tagnya harus ngikut.
Nah, di sini kan nggak ada tag ya, tapi saya masukin tag, berarti salah. Tagnya dihapus-hapusin dulu. To provide, memberikan pelayanan, to reconcile excellent services kepada nasabah through professional, melalui sumber daya manusia yang profesional dan performance driven culture. Nah, ini dia copy tag-nya di sini. Oh, control alt down. Ya gitu deh ya. Jadi yang dilihat itu, misalnya ini kayak gini nggak di bold, ya itu pasti terdapat pengurangan di penggunaan cat tools-nya. Dan seterusnya. Nanti itu yang dikumpulkan deh. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Jadi kalian masih punya kesempatan buat ngedit lagi ya. Untuk diedit, disunting, direvisi individual dulu ya, secara pribadi, self editing, untuk memastikan kalian mengikuti yang tadi saya sampaikan, standar-standar yang akan dinilai. Ada dari penerjemahan, kebahasaan, dan juga cat tools. Pemanfaatan cat tools-nya seperti apa. Ya. Kalau di transcheck, em, ingat ya, kalau transchecknya memang perlu diignore, itu nggak akan jadi kesalahan. Tapi kalau transchecknya memang perlu diperbaiki, misalnya ada double space, ya, yang tidak sengaja masuk, spasi ganda, atau ada em, tanda baca yang salah, harusnya titik dikasih spasi, titiknya nggak pakai spasi, nah itu juga akan masuk ke dalam penilaian. Nggak ada pertanyaan nih? Iya, silakan.
perusahaan dengan perseroan. Itu kan sebenarnya ya tidak berbeda juga ya. Bentar. Perseroan itu istilah yang kita gunakan untuk perusahaan yang sudah menjadi perusahaan terbuka, ya, perusahaan publik. Nih. Nah, jadi perseroan itu di sini maksudnya perserikatan dagang, kongsi, maskapai. Yang dimaksud dengan perseroan itu kalau pemegang modalnya lebih dari satu orang, itu masuknya perseroan. Kalau perusahaan, saya bisa bikin perusahaan privat, perusahaan pribadi. Ya, itu mungkin kita bisa lihat di Ditjen AHU ya. Ditjen AHU, perusahaan pribadi. Ini. Oh, perseroan perorangan. Oh, sekarang namanya perseroan perseorangan ya. Perusahaan perorangan. Oh, oke. Nah, ini saya juga baru tahu nih di Ditjen AHU yang terbaru sekarang namanya bukan lagi perusahaan perorangan, tapi menjadi perseroan perorangan. Apa itu perseroan perorangan? Badan hukum yang dimiliki satu orang tanpa modal minimal, ya, UMKM. Oh iya, dia masuknya sudah PT ya. Oke, beda perseroan, persekutuan itu CV, dan perusahaan. Ya, kalau kita lihat ke sini, perseroan itu udah jadi kongsi dia, jadi maskapai, artinya di situ ada banyak pihak yang terlibat, ya harusnya gitu. Kalau perusahaan itu adalah kegiatan yang diselenggarakan dengan peralatan atau cara kerja teratur dengan tujuan mencari keuntungan. Ya, organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi. Jadi semuanya itu masuknya perusahaan. Tapi kalau kita bilang perseroan, biasanya masuknya menjadi PT, perseroan itu. Nanti ada lagi istilah persekutuan. Persekutuan itu CV. Ya, ada yang namanya firma, itu beda lagi nanti. Firma bukanlah sebuah perseroan, maksudnya persekutuan. Firma dan perseroan. Nah, ya, ini firma. Ini istilah bisnis memang nyerempet juga ke istilah hukum. Ada Permen Kumham-nya, di situ dijelaskan. Persekutuan perdata adalah persekutuan yang menjalankan profesi secara terus-menerus dan setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri atau bertanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga. Itu yang namanya persekutuan. Firma, persekutuan yang menjalankan usaha secara terus-menerus berhak bertindak atas nama firma. Firma merupakan bentuk persekutuan yang didirikan agar dapat menjalankan usaha dengan menggunakan nama bersama dan memiliki tanggung jawab tidak terbatas. Masing-masing sekutu terikat dengan setiap perbuatan dan perjanjian yang dilakukan oleh sekutu lainnya. Itu firma. Kalau CV, ini menjalankan apa ya bedanya, kita lihat di sini. Ada yang namanya aktif ya, ada yang pasif. Pasif itu hanya pemodalnya saja. Yang paling beda itu dari modal ya.
Kalau kita masuknya ke perseroan itu kita em, dari hukumnya, kalau misalnya perusahaan kita rugi, kalau bentuknya perseroan, maka kita tidak dana pribadi kita itu, misalnya kita bangkrut perusahaannya ya, perseroan kita bangkrut, maka dana pribadi saya nggak akan terkena imbasnya, ya. Jadi kalau misalnya saya bangkrut, saya membayar utang-utang di perusahaan saya hanya berdasarkan modal yang dimiliki, ya, jual aset, asetnya harus aset perusahaan, terpisah antara aset perusahaan dengan aset pribadi. Tapi kalau modelnya masih CV, biasanya itu saya masih kena, ya, saya harus ikut bayar utang perusahaan, gitu. Bedanya itu antara persekutuan dengan perseroan. Dan dua-duanya sama-sama perusahaan. Dalam konteks penerjemahan kita, perseroan dan perusahaan itu nggak ada perbedaan. Bagaimana dengan penggunaan? Penggunaannya itu di sini lebih ke, kalau perusahaan untuk company profile itu lebih lazim kita pakainya istilah profil perusahaan, bukan profil perseroan. Yang lebih lazim, ya. Karena kalau di luar negeri itu kan nggak dikenal prinsip persekutuan, ya. CV itu nggak dikenal kalau di luar negeri. Adanya paling ya kalau tadi kita lihat ada LLC. LLC is a company tapi limited liability. Berarti dia perseroan terbatas. Bedanya lebih di situ. Ini kan kita udah pakainya perseroan, ya. Kita lihat di sini. Mana ya tadi beberapa tuh. Ini ya. Apart from the main business activity stated above, BRI can carry out supporting business activities. Nah, di sini pakainya dia perseroan. Tapi karena ini BRI, ini harus kita ganti ya. BRI dapat. Karena bukan pakainya company. Gitu. Jadi perbedaannya di mana hampir tidak ada perbedaan. Lalu kapan kita pakai perseroan, kapan pakai perusahaan, itu kembali kepada kelaziman ya, keberterimaan. How natural it is to use it. Company profile, saya nggak pernah sih menemukan menjadi profil perseroan. Gitu. Jadi kita lihat di kelazimannya saja. Coba ya kalau kita Google ya, ada nggak sih profil perseroan? Nah, ini kan pasti profil perseroan terbatas. Profil perseroan perseorangan. Oh, di APP ya, di apa? Asia Pulp and Paper, dia pakai profil perseroan nih, bisa nih. Di Ciwikimia. Salim juga pakai profil perseroan. Semen Gresik juga pakai profil perseroan ya. Ya, oke. Di Bursa Efek juga sudah mulai pakai profil perseroan. Kalau gitu kita boleh menggunakan profil perseroan ya. Karena melihat sudah banyak yang menggunakan profil perseroan nih. Kalau dulu itu perseroan itu pasti ada perseroan terbatas, ada di belakangnya. Jadi nggak bisa hanya profil perseroan. Ya, berarti melihat dari fakta di sini ya, kita sudah banyak yang menggunakan profil perseroan. Telkom,
pelita logistik juga. Berarti kita boleh nih menggunakan profil perseroan karena cukup banyak. Ya 6.000 10 result. Tapi kalau kita lihat profil perusahaan itu pasti lebih banyak. Tuh ya. Rata-rata yang swasta pakainya profil perusahaan ya. CIMB Niaga, OCBC NISP, PLN juga ternyata pakainya profil perusahaan. Kalau kita lihat di sini, tuh, hitsnya lebih banyak, 9 juta hasilnya ya, 9 juta hasil pencarian, kalau tadi kan hanya 6.010. Artinya apa? Berdasarkan hits ini, berdasarkan data pencarian di Google tadi, yang lebih lazim dipakai adalah profil perusahaan. Tetapi profil perseroan kalau kita melihat ke pencarian yang pertama tadi, itu pun masih boleh. Karena perusahaan-perusahaan yang besar itu sudah mulai pakai istilah profil perseroan. Ya, Telkom, terutama perusahaan-perusahaan BUMN tuh kalau kita lihat tadi, kebanyakan perusahaan BUMN pakai istilahnya profil perseroan. Ya, jadi ya kembali ke tadi, kelaziman. Nah, nanti tinggal kita dalam kelompok kita sepakati aja maunya mau pakai profil perseroan atau profil perusahaan. Yang lebih besarnya nanti di kelas ini maunya pakai apa? Profil perseroan atau profil perusahaan. Gitu. Atau karena kita BRI, kita bisa cari mungkin di situsnya atau di websitenya BRI ya. Coba kita lihat websitenya BRI. Indonesia tentang BRI. Tuh, di sini BRI pakainya perusahaan malah ya. Nah, di sini ya, BRI pakainya profil perusahaan. Bukan profil perseroan. Jadi reference kita dari websitenya si BRI. Dia pakainya profil perusahaan. Gitu. Itu strategi-strategi kita ketika kita mencari padanan. Bagaimana kita mencari padanan? Ya, kita merujuk pada ya tadi website dari klien kita, dokumen-dokumennya dia pakainya istilahnya apa, yang sudah disebarluaskan ya, sudah didiseminasi untuk publik, ya itu bisa kita gunakan sebagai rujukan. Kalau ternyata klien kita inkonsisten, ada profil perusahaan, ada profil perseroan, nah kita baru pilih yang mana menurut kita paling cocok. Bapak izin bertanya, mau Ya, make sure silakan. aja sih Bapak, kan di source text-nya itu dia bahasa Inggris. Nah, itu tuh di Indonesianya itu kita nggak nerjemahin, masih tetap dipertahankan bahasa Inggrisnya. Nah, itu kan tadi Bapak ada penilaian UTS-nya ada aspek tanda baca ya. Nah, di bahasa Indonesianya kalau di garis miringin tapi di source text-nya itu nggak ada garis miring, nggak apa-apa, Pak. Garis miring apa dicetak miring? Sorry, cetak miring. Cetak miring. Di italic, maksudnya bukan ditambahin garis miring. Misalnya Iya di kamu bikin ada bahasa Indonesianya, garis miring bahasa Inggrisnya. iya di italicnya, Pak. Oh, di italic. Kalau memang dia satu istilah di italic, tapi kalau dia sebuah nama diri, jangan di italic.
Maksudnya gimana? Nih saya kasih di sini kayaknya tadi ada contoh ya. Tadi ada yang saya cetak miring. For value. Kayak gini nih. Ini mau pakainya review. Dicetak miring. Kalau mau pakainya review, nggak usah. Karena itu kan istilah ya. Yang atas ini company profile kenapa nggak dicetak miring? Kan tetap saya pakainya company profile di sini yang atas. Tidak pakai profil. Ya kalau pakai profil ya begini jadinya ya. Kalau nggak saya cetak miring karena itu judul halamannya. Terus coba ke bawah lagi. Nih, feature ready. Ini kan tetap menggunakan feature ready ya. Performance driven culture. Ini dicetak miring. Risk management excellence dicetak miring. Karena dia istilah. Stakeholders. Good corporate governance. Meskipun depannya huruf G, CG-nya di huruf besarkan, tapi dia bukan nama diri, dia satu istilah. Makanya dicetak miring. Tapi kalau One Culture nggak usah. Ini adalah nama diri. Ini adalah nama budaya perusahaannya BRI sebagai One Culture. Ini GCG misalnya karena dia pakai menjadi defined word, ya. Defined word itu dia sebagai nama diri berarti kan G-nya besar, C-nya besar, G-nya besar. Jadi nggak kita cetak miring nggak apa-apa. Ada lagi nggak ya yang nama diri misalnya Berita Muda bukan, Berita Bisnis enggak. Nah, misalnya nih, deposito on call falas gitu ya. Tetap deposito on call. Karena dia adalah nama produk. Know your customer dalam kurung KYC. Ini nama metodenya ya. Jadi ini nggak dicetak miring nggak apa-apa karena bukan istilah. Tapi yang fully digital ini harus cetak miring. Gitu. Jadi kalau memang dia adalah proper noun, huruf pertamanya huruf besar, itu lebih baik kita cetak miring. Mudahnya begitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, Bapak, terima kasih. Ya, nggak ada. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, deadline-nya hari Minggu. Jamnya bebas selama masih hari Minggu, masih saya terima untuk UTS ya. Tiap orang wajib upload. Jadi bukan satu kelompok satu ya. Setiap orang wajib upload. Pak, mau nanya Pak. Ya, Kan saya kan udah selesai ngeditnya kemarin Pak. Tapi mm, pas saya buka, dia kembali lagi Pak ke awal. Paling saya udah nge-save. kembali lagi ke awal. Nggak semua kembali ke awal Pak. Cuma ada yang nggak keubah Pak gitu. Paling udah saya save gitu.
Setelah kamu edit, kamu commit nggak? Komit, Pak. Udah saya buat 100% gitu, Pak. Udah kamu buat 100%. Sekarang balik lagi gitu, nggak jadi 100% atau gimana? Iya, kembali lagi, Pak. Ya, kamu cek aja, berarti ada yang belum di-commit. Coba aja di-commit all aja, baru di-save. Baik, Pak. Oke, ya. Dicek lagi. Saya kurang tahu tuh, saya belum pernah soalnya kayak gitu. Atau begini ya, kalau kemarin kalian sudah connect ke TM yang di WordFast Anywhere, kalian udah buat, misalnya buat gabungin TM gitu, itu di disconnect aja dulu, hilang apa dari project TM-nya dihilangin dulu aja. Misalnya nih, di sini di project TM, oh ini cuma satu ya. Ya, misalnya saya ada yang WordFast Anywhere, itu tinggal klik kanan, remove TM boleh, atau dimodify, selected-nya dibuang, dihilangin, biar dia nggak nyambung. Kalau ada dua, ya salah satu aja. Coba ya kelas lain ada nggak ya yang seperti itu, yang udah saya hubungkan? Masalah yang D. Yes. Do you want to save? Yes. Nah ini, ya. Ini kan saya udah nyambung ke TM yang WFA server ya. Nah ini bisa saya ubah ini jadi primary, modify dulu. Yang bukan dari WFA servernya, ini saya ubah jadi primary dulu. Ya, oke. Ini yang secondary-nya. Ya, harusnya sih ini udah oke. Udah nggak berubah lagi. Nah, ini nggak diselect ya. Nah, ini bisa dibuang. Tapi kalau misalnya masih berubah, selected-nya dibuang. Jangan selected. Gitu ya. Jadi biasanya dia balik lagi karena dia ngambil data TM di WFA servernya. Saya khawatirnya seperti itu. Makanya berubah lagi. Kalau pakai WFA server. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, sampai sini aja dulu ya. Dari saya ya, intinya jangan lupa deadline hari Minggu. Jangan lupa absen ya. Kalau nggak bisa absen, berarti harus ke kampus absennya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.